Halo, sekarang kita kembali lagi nih di persiapan UMGM Kimia 2022 yang part keempat ya. Jadi nomor 16, tekanan gas dalam bejana tertutup akan naik jika temperatur dinaikkan, sebab kenaikan temperatur akan menaikkan energi kinetik partikel gas dalam bejana. Nah, ini kita buat hubungan dulu ya. Apa sih hubungan tekanan dan suhu? Jadi tekanan dan suhu itu ada hubungannya, yaitu PV sama dengan RT yang ada pada rumus gas ideal. Nah, kalau misalkan kita punya wadah dan wadahnya itu tertutup, ya, artinya di situ tidak ada gas yang keluar, tidak ada molekul yang keluar pada saat suhu dinaikkan. Nah, di sini ketika suhu dinaikkan, apa yang terjadi pada partikel? Nah, partikel itu nanti energinya akan semakin besar ya. Energi kinetik partikel itu akan semakin besar. Nah, karena energi partikel ini nanti semakin besar, jadi nanti dia itu akan geraknya semakin cepat ya, dan dia saling bertumbukan dengan kawan-kawannya. Nah, bisa. Jadi intinya nanti di sini jadi tumbukan antar partikel semakin besar, begitu pula nanti itu adalah tumbukan dengan dinding ya. Dinding bejana akan semakin besar pula, sehingga nanti ini menyebabkan tekanan dalam bejana akan semakin tinggi. Jadi pernyataannya ini benar, sebabnya ini juga benar ya. Itu berarti saling berhubungan, maka jawabannya adalah yang A. Kemudian yang nomor 17, hasil kali kelarutan NaGCl dengan MR 143,4 gram per mol dalam air dapat ditingkatkan dengan cara, ini KSP AgCl-nya yaitu 1,8 dikali 10 pangkat min 10. Oke. Nah, di sini kalau dia dalam air ya, bagaimana sih menghitung kelarutan AgCl dalam air? Jadi pertama kita ionkan dulu ya si AgCl-nya. Dia menjadi Ag plus Cl min. Kemudian rumus KSP-nya berarti adalah konsentrasi Ag plus pangkat koefisien, disitu pangkat 1, dan Cl min pangkat koefisien. Apabila AgCl-nya sebesar S, maka Ag plus-nya juga sebesar S, Cl min-nya sebesar S. Nanti di situ kita akan memperoleh KSP-nya yaitu S dikali S. Berarti KSP-nya adalah S kuadrat, berarti S atau kelarutan itu berarti akar KSP. Nah, cara meningkatkan kelarutan itu adalah dengan menaikkan suhu. Ya, kalau di situ pilihan yang poin pertama, di situ katanya ditambahkan pelarut. Nah, ditambahkan pelarut ini tidak berpengaruh ya terhadap kelarutan dari AgCl. Kemudian ditambahkan larutan NaCl. Nah, antara NaCl dan AgCl itu ada ion senama ya. Di sini yaitu apa? Yang NaCl ya, yang Cl dengan Cl-nya ini kan sama tuh, ada ion senama, itu malah menurunkan kelarutan. Ya, di sini
Oke. Ada ion senama, yaitu yang Cl-, malah dia menurunkan kelarutan. Kemudian pada poin ketiga ditambahkan larutan AgNO3. Nah, di situ juga ada yang sama ya, ada ion senama yaitu Ag. Nah, berarti ini masih ada efek ion senama. Maka jawaban yang benar adalah yang dipanaskan ini ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Nomor 18. Senyawa organik di bawah ini yang punya isomer geometri cis-trans adalah, nah, ini berarti kita harus gambarkan terlebih dahulu ya. Dan cis-trans itu kalau untuk senyawa yang lurus atau alisiklik, nah dia aturannya seperti ini. Jadi kalau dia sejajar, berarti itu adalah cis. Kalau berseberangan, nah ini berseberangan berarti dia adalah yang trans. Oke. Jadi ini kita lihat dulu ya dari 1, 2, 3, 4 itu apakah ada yang berseberangan seperti ini atau tidak, dan syaratnya juga substituen A dan B itu tidak boleh sama. Oke. Nomor 1 ya, 2,3 dibromo 2 butena. Berarti ada 4 karbon dan gugus enanya ada di nomor 2. Jadi nanti seperti ini itu. Di nomor 2 kemudian 2,3 di bromo. Bisa dilihat di sini ya. Karena substituen dari ikatan rangkap, jadi kita fokus dulu ke ikatan rangkapnya. Habis itu cek substituennya apakah berbeda atau ada yang sama. Nah, di sini ternyata substituennya di sini Br ya. Nah, kemudian ada si metil di sini. Nah, berarti Br dan metil kan berbeda. Kemudian di sini metil, kemudian ini adalah Br. Nah, ini posisinya berarti berseberangan. Ini berarti punya cis-trans ya. Kalau kita gambarkan itu yang ini posisi trans karena dia berseberangan. Kalau misalkan kita gambarkan yang posisi cisnya, nanti di sini Br, sini Br, di sini metil. Ini berarti oke, jadi itu yang trans, kemudian yang ini yang cis. Oke. Yang kedua adalah 2 butena. Kita gambarkan ini C-nya 4, ada butena di nomor 2. Nah, ini pada rangkap ini masih terhitung 1, 2, 3. Berarti ada 1 hidrogen yang belum tergambarkan. Di sini juga ada 1 hidrogen yang belum digambarkan. Itu berarti ini posisinya ya, ini hidrogen dan hidrogen saling berseberangan. Ini posisi trans. Ini yang posisi metilnya ya itu berseberangan juga. Berarti ini yang posisi trans. Otomatis punya isomer cis-trans ya. Oke. Itu yang posisi cis. Yang ketiga, kalau satu benar sih harusnya
2, dan 3 benar ya. Kita cek dulu. Yang 3,4 dihidroksi 3 heksena. Heks itu C-nya 6. Jadi kita gambarkan C-nya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 3 heksena berarti 1, 2, 3 ada ikatan rangkap di nomor 3. Kemudian 3,4 dihidroksi. Berarti di nomor 3 itu ada gugus OH ya, di hidroksi itu OH, di sini juga ada gugus OH. Oke, kita fokus pada ikatan rangkapnya. Ya, ikatan rangkapnya fokus di situ. Kemudian lihat cabang dari ikatan rangkap itu, apakah sama atau berbeda. Nah, ini dengan yang ini itu kan apa? Berbeda. Berarti ini punya isomer cis trans. Nah, di situ kita lihat OH-nya dia letaknya berseberangan ya. Gitu. Dan juga di sini ada gugus etil. Nah, ini berseberangan berarti dia adalah posisi yaitu yang trans. Kemudian kita lihat yang posisi cis-nya. Berarti dia nanti posisi OH-nya ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Sini posisi OH. Oke. Yaitu yang dia yang isomer cis. Jadi 1, 2, 3. Sekarang kita cek yang 2 heptena. Hep itu C-nya adalah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kemudian di nomor 2. 1, 2, 3. Oke. Nah, kita lihat apakah ada hidrogen pada ikatan rangkap tersebut. Ternyata di sini ada ya, karena terlihat tadi di situ C itu masih 3 ikatan kurang 1. Berarti yang satunya adalah hidrogen. Lihat posisi hidrogennya. Ternyata hidrogennya sudah membentuk posisi apa? Trans. Nah, ini berarti dia udah punya isomer cis trans. Oke. Nanti kalau misalkan kita buat yang posisi cis berarti di sini hidrogen. Sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini. Oke. Jadi nih jawabannya semua benar ya, yaitu yang E. Nomor 19. Unsur X memiliki nomor atom 19. Pernyataan berikut yang benar mengenai unsur X adalah nomor atom 19 kalau kita konfigurasikan ya. Dia berarti golongan 1A. Yang 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S1. Berarti dia golongan 1A, kemudian periode 4. Jadi periode 4 itu diperoleh dari kulit yang tertingginya ini.
dapat membentuk ikatan kovalen. Nah, kovalen atau tidak itu ditentukan dari dia tuh logam apa non logam. Nah, karena golongan 1A ya, di sini dia adalah logam. Karena logam berarti dia cenderungnya membentuk kation. Nah, kalau dia membentuk kation berarti nanti di sini dia cenderungnya ikatan ion. Berarti nomor satu benar, termasuk logam ikatan kovalen dia salah ya. Berarti kalau 2 salah pasti 4 salah, nomor 3 ini benar. Kalau dia membentuk oksida, jadi kalau X berikatan dengan suatu oksigen ya, nah itu akan menjadi X2O, maka ini oksida basa. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 19 adalah yang B. Nomor 20. Di antara reaksi-reaksi kesetimbangan yang belum setara berikut ini, reaksi yang memiliki harga tetapan kesetimbangan tekanan Kp sama dengan tetapan kesetimbangan konsentrasi Kc adalah, oke, kita tuliskan dulu hubungan Kp dan Kc. Jadi, Kp itu akan sama dengan Kc RT pangkat delta N. Ya. Nah, apabila delta N sama dengan 0, maka nanti Kp akan menjadi sama dengan Kc. Ini hubungannya, nah silakan kalian ingat ya. Oke. Kemudian delta N itu apa? Nah, delta N itu sendiri adalah jumlah koefisien gas produk dikurangi jumlah koefisien gas reaktan gitu ya. Nah, ini tapi dia harus dalam keadaan setara. Ini kita setarakan dulu nih. SO3 menjadi SO2 plus O2, berarti itu kalau kita setarakan akan menjadi SO3 untuk kesetimbangan menjadi SO2 plus setengah O2 gas. Ini kita setarakan dulu ya semua reaksi yang ada. Oke. Kemudian reaksi yang kedua setaranya yaitu NH3 gas membentuk kesetimbangan menjadi 3N2 gas plus 3H2 gas. Ini udah setara. Kemudian yang ketiga yaitu dia udah keadaan setara ya, PCl5 gasnya untuk kesetimbangan menjadi PCl3 gas ditambah Cl2 gas. Kemudian yang keempat itu ada HI gas untuk kesetimbangan menjadi H2 gas plus 2 gas. Ini kalau kita setarakan, ini koefisiennya adalah 2. Oke. Kemudian kita cek jumlah koefisien gas. Jadi hanya fasa gas saja yang menjadi fokus pada hubungan antara Kp dan Kc-nya. Nah, pada yang pertama di situ gas sebelah kiri itu jumlahnya berapa itu? Yaitu 1 ya. Sebelah kanan ini jumlahnya 1 ditambah setengah, berarti kan itu 1,5 min 1 ya, berarti 0,5 delta E-nya. Kemudian yang kedua nih delta E-nya berarti ini ada 1 ditambah 3, berarti 4 min, nah reaktannya 2, berarti sama dengan 2. Kemudian yang nomor 3, nah di situ yang produk, yang gas itu berarti 2 min, nah yang reaktan ya hanya 1, berarti 1. Sedangkan pada yang keempat delta E-nya di sini 1, 1, maka kalau jumlah berarti sama dengan 2 dikurangi 2 berarti sama dengan 0. Tadi
KP sama dengan KC jika delta N sama dengan 0, maka yang delta N sama dengan 0 adalah yang 4 saja. Berarti jawaban yang tepat adalah yang dadu. Oke, sekian untuk soal-soal latihan yang part 4. Nanti silakan kalian tunggu soal-soal lainnya. Kalau misalkan ingin lihat yang part-part sebelumnya, silakan lihat di video-video sebelumnya. Oke, selamat belajar.